Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Mummy. Adalah film action petualangan Amerika yang rilis di tahun 2017. Disutradarai oleh Alex Kurtzman dengan naskah ditulis oleh David Koepp dan Jenny Lumet berdasarkan cerita dari Jon Spaihts. Film ini adalah reboot dari franchise The Mummy terdahulu, yang mana kali ini dibintangi oleh Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, dan juga Russell Crowe. Cerita akan berpusat pada seorang pria bernama Nick Morton yang merupakan anggota militer. Ketika menjalankan tugas mata-mata, secara tidak sengaja dia menggali sebuah makam kuno putri kerajaan Mesir. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan beberapa bait doa kebangkitan rakyat Mesir yang berbunyi, kematian adalah pintu menuju kehidupan yang baru. Semua yang hidup hari ini akan dihidupkan kembali dalam wujud yang berbeda. Di London, para pekerja sedang menjalankan sebuah proyek yang disebut dengan Crossrail, yaitu menggali 26 mil terowongan kereta di bawah permukaan London. Tiba-tiba saja mereka menemukan sebuah makam kuno yang dipenuhi dengan peti mati Crusader atau perang salib. Bahkan karena lokasi makamnya sangat dekat dengan sungai Thames, setengah dari peti Crusader dikabarkan tenggelam. Beberapa ilmuwan dan sejarawan meyakini bahwa makam tersebut dibangun semasa perang salib kedua. Artinya, makam ini dipenuhi dengan jasad Crusader yang menyerang Mesir sebelum kembali ke Inggris. Dr. Henry Jekyll, salah satu sejarawan, mengambil alih lokasi proyek tersebut. Hal yang paling menarik baginya adalah sebuah lambang yang terdapat di dinding makam. Selama hidupnya, Henry menemukan banyak misteri kuno. Salah satunya makam di mana dia berada sekarang, yang mana memiliki rahasia kuno dan amat gelap. Sebuah rahasia yang terhapus dari sejarah dan dilupakan waktu. Dahulu kala, hiduplah seorang putri Mesir bernama Amanet. Dia cantik, licik, dan juga kejam. Dia merupakan satu-satunya pewaris tunggal tahta Mesir. Suatu hari nanti, wanita itu akan memimpin kerajaan Fir'aun dan disembah sebagai dewi yang hidup. Tapi semua impiannya seketika musnah ketika Fir'aun jatuh cinta kepada seorang wanita dan memiliki bayi laki-laki darinya. Seluruh keberuntungan Amanet diwariskan kepada bayi itu. Ini membuatnya sadar bahwa kekuasaan tidak hanya didapat, tapi juga harus direbut. Tenggelam dalam kegelapan, Amanet bersumpah akan membalas dendam. Wanita itu membuat perjanjian dengan Set, sang dewa kematian. Perjanjian yang bisa membebaskan kegelapan. Muncul sesosok makhluk mengerikan yang membawakannya sebuah belati. Dengan itu Amanet membunuh Fir'aun, istri, dan juga bayi laki-laki pewaris tahta. Namun itu saja belum cukup, karena Amanet bersumpah akan membawa iblis ke dunia melalui tubuh seorang pria, dan mereka akan bersatu demi memusnahkan seluruh umat manusia. Untungnya itu tidak pernah terjadi. Pengawal Fir'aun yang mengetahui perbuatan Amanet langsung menangkapnya. Karena sangat berbahaya, Amanet dikubur hidup-hidup dan disegel di tempat yang jauh dari Mesir. Dia akan tetap berada di sana, dikutuk dalam kegelapan abadi. Tapi kembali lagi, kematian adalah sebuah pintu dan masa lalu tidak bisa dikubur untuk selamanya. Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban, atau sekarang lebih dikenal dengan Irak. Dua orang anggota militer, yaitu Nick dan Chris, sedang memata-matai dari kejauhan warga sipil bersenjata menghancurkan patung-patung bersejarah di sebuah pemukiman penduduk. Ini sangat-sangat menyebalkan, karena sebelumnya Nick dan Chris berencana untuk mengambil harta karun yang terkubur di area tersebut. Nick sangat yakin bahwa harta yang tersembunyi di sana benar-benar berharga. Ini berdasarkan dari tulisan haram pada peta yang berarti terlarang. Mungkin bagi Chris dan sebagian besar orang mengenal kata haram sebagai sesuatu yang dilarang atau terkutuk. Tapi berbeda dengan Nick, pria itu menafsirkannya sebagai harta karun yang sangat berharga. Dan dia yakin Henry, nama pria yang tertulis pada peta, sangat menginginkan harta tersebut. Oleh karena itu, Nick pun bergegas menyusup ke pemukiman penduduk. Chris sendiri hanya bisa pasrah dan mengikuti rekannya, karena jika tidak, dia akan mati kehausan akibat kantung airnya dilubangi oleh Nick. Come on, Bale. Where's your sense of adventure? Chris merasa sangat kesal kepada Nick yang semena-mena terhadapnya. Kekesalan itu pun semakin memuncak karena setibanya di sana, mereka dihujani tembakan oleh para warga bersenjata.
Semua sesuai dengan perkiraanku. Apa yang harus kita lakukan? Aku tak mau mati di tempat ini. Dari mulai senjata mesin hingga RPG, warga bersenjata mengeluarkan semua yang mereka miliki demi memojokkan Nick dan Chris. Akhirnya, mau tidak mau, Chris terpaksa memanggil bala bantuan. Sesaat kemudian, sebuah pesawat drone meluncurkan rudalnya sehingga membuat para warga melarikan diri. Namun tidak hanya itu, rudal tersebut juga telah membuka sebuah lubang besar di tengah-tengah pemukiman tersebut, dan mungkin lubang itu yang dimaksud dengan haram. Selain bantuan dari pesawat drone, Kolonel Greenway juga hadir di sana. Pria itu terlihat tidak memperdulikan semua yang dilaporkan Nick dan Chris, karena Greenway telah mengetahui bahwa selama ini mereka berdua memata-matai sambil berburu harta karun bersejarah, yang mana penduduk setempat berusaha menghapusnya. Tiba-tiba saja sebuah tamparan mendarat di wajah Nick. Ternyata itu Jennifer, wanita yang telah ditipu oleh Nick demi mencuri peta haram. Jenny melihat sarkofagus Mesir dari lubang tersebut, sesuatu yang langka, menemukan peninggalan Mesir di wilayah sejauh ini. Jenny pun berniat untuk turun ke dalam lubang, ditemani oleh Nick dan Chris yang dipaksa oleh kolonel. Ternyata di dalamnya terdapat ruangan yang sangat luas. Terdapat juga kanal yang dialiri merkuri atau air raksa bermuara ke lubang yang dikelilingi oleh 6 patung Anubis. Menurut Jenny, kemungkinan besar tempat itu bukanlah makam, tapi sebuah kurungan atau penjara, karena rakyat Mesir kuno menggunakan merkuri untuk melemahkan roh jahat. Tiba-tiba saja Greenway menghubungi mereka karena para warga yang sebelumnya melarikan diri kini kembali dan hendak menyerang mereka. Namun Jenny menolaknya karena dia masih ingin meneliti tempat itu. Bahkan dia meminta Greenway untuk menghubungi Departemen Pertahanan agar mendatangkan ahli sejarah dari Kairo. Sementara Jenny dan Chris bertengkar, Nick mengambil jalan tengah bagi mereka berdua. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan rantai yang mengelilingi patung Anubis, sehingga membuat sarkofagus dengan bentuk yang menyeramkan muncul dari dalam lubang. Seketika peristiwa-peristiwa aneh pun mulai terjadi, mulai dari munculnya segerombolan camel spider atau laba-laba unta, burung gagak, serta bayangan Amanet yang muncul dalam pikiran Nick. Saat itu dia sama sekali tidak mengetahui siapa wanita tersebut. Amanet mengucapkan terima kasih karena telah membebaskannya dan menjadikan Nick sebagai Setepai atau yang terpilih. Bahkan badai pasir pun melanda ketika mereka meninggalkan tempat itu. Nick merasa Jenny seharusnya berterima kasih karena berkat dirinya, sarkofagus itu bisa dibawa untuk diteliti. Tapi ternyata Jenny malah menganggap tindakan Nick salah karena menurut perkiraannya benda itu telah terkubur selama 5.000 tahun dan seharusnya tetap berada di sana. Lalu Jenny mencoba membaca hieroglif yang terpahat pada sarkofagus tentang sejarah Amanet. Bersamaan dengan itu, bayang-bayang sang putri raja kembali muncul di pikiran Nick. Beberapa waktu kemudian, setelah Nick tersadar, dia melihat Chris sedang berusaha memotong tali pengikat sarkofagus. Chris juga langsung menikam Kolonel Greenway karena berusaha menghalanginya. Sejak saat itu, keadaan di dalam pesawat mulai tidak terkendali. Chris terus mengayunkan belatinya bak orang kesetanan, hingga akhirnya Nick terpaksa menembaknya. Lalu tiba-tiba saja terjadi kerusakan mesin, diikuti serangan ribuan burung gagak yang membuat pesawat hilang kendali. Karena hanya menemukan satu parasut, Nick memutuskan untuk memberikannya kepada Jenny. Dan akhirnya, pesawat Hercules itu pun menghantam daratan Inggris. Serpihan-serpihan pesawat berjatuhan di sekitar hutan, dekat dengan dermaga Ellis Ford. Beberapa petugas dikirimkan ke sana untuk melakukan penyelidikan. Mereka menemukan sarkofagus dalam keadaan terbuka, dan juga sebuah mumi yang telah mengering. Tiba-tiba saja mumi itu bangkit dan menyerang 2 orang petugas. Dengan menghisap energi dari tubuh manusia, mumi itu mulai menyempurnakan tubuhnya. Kemudian dia merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Mesir untuk membangkitkan 2 petugas itu menjadi pengikutnya. Akhirnya mereka pun berencana untuk menuju ke sebuah gereja yang tak jauh dari dermaga. Sementara itu, setelah beberapa rentetan kejadian aneh dan memalukan, Nick yang awalnya dikira telah tewas secara ajaib selamat dari kecelakaan pesawat. Kini dia bersama dengan Jenny berada di sebuah bar membicarakan tentang pekerjaan Jenny yang tergabung dalam sebuah tim arkeologi. Mereka sedang meneliti tentang seorang putri bernama Amanet dan juga tentang Dagger of Set yang diyakini terkubur bersama Crusader di bawah London. Jenny berpikir bahwa semua ini ada kaitannya dengan kejadian aneh yang mereka alami dan mungkin saja mereka telah menyebabkan sang dewa murka.
Pembicaraan itu terlalu berat bagi Nick, apalagi dia terus dihantui oleh arwah Chris. Ini kedua kalinya Nick berbicara dengan Chris. Awalnya Nick mengira bahwa ini semua akibat dirinya yang secara tidak sengaja meminum merkuri. Pembicaraan Chris pun mulai serius bahwa mereka berdua telah dikutuk dan satu-satunya cara mengakhiri semua ini adalah dengan mengikuti perintah Amanet. Kau tak akan bisa menghindarinya, Nick. Kau tak akan bisa melarikan diri. Semuanya terasa semakin tidak masuk akal. Pikiran Nick semakin kacau. Dia kembali berhalusinasi, didatangi oleh Amanet yang berwujud mumi beserta ribuan tikus. Untungnya Nick berhasil disadarkan oleh Jenny. Kini dia percaya, mungkin saja apa yang dikatakan Jenny benar, bahwa dewa telah mengutuknya. Maka demi membuktikan kebenaran tersebut, mereka menuju ke lokasi sarkofagus untuk membaca hieroglif yang terpahat di sana. Beberapa waktu kemudian Nick dan Jenny tiba. Namun anehnya Nick tidak mendatangi benda itu, dia malah menuju ke sebuah gereja tua. Di sana Nick kembali dibuat berhalusinasi dan tiba-tiba saja dia ditangkap oleh para zombie untuk dibawa ke sebuah altar. Tak lama kemudian Amanet pun muncul. Setelah menghisap beberapa orang, kini tubuhnya sudah hampir mendekati sempurna. Dia memeriksa bagian-bagian tubuh Nick untuk memastikan bahwa pria itu benar-benar cocok menjadi Sete Pai. Lalu dia menghancurkan sebuah patung di mana Dagger of Set disembunyikan. Upacara mendatangkan Set ke dunia nyaris berhasil. Untungnya belati dan permata merahnya telah dipisah oleh Crusader, yang mana membuat Amanet marah. Sangat mengejutkan, ternyata sejak tadi Jenny telah berada di sana dan menyaksikan apa yang dilakukan Amanet terhadap Nick. Wanita itu diam membatu karena masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Amanet pun berusaha menyerang Jenny untuk menyempurnakan kekuatannya. Akhirnya Nick bangkit dan terlibat dalam pertarungan yang begitu menjijikkan melawan para zombie. Lalu dengan menggunakan Dagger of Set serta kerjasama yang apik, Nick dan Jenny berhasil melumpuhkan Amanet. Selain itu, mereka juga berhasil melarikan diri dari gereja tua itu. Jenny sama sekali tidak menyangka bahwa belati itu benar-benar nyata dan kini ada di tangannya. Jika memang Amanet sudah mengetahui lokasi Dagger of Set, pastinya dialah yang telah merencanakan semuanya, mulai dari jatuhnya pesawat hingga membuat Nick datang ke tempat itu. Atau dengan kata lain, saat ini Amanet mengendalikan alam bawah sadar Nick. Awalnya semua itu hanya omong kosong bagi Nick, sampai akhirnya mereka kembali tiba di gereja. I drove right back to her. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para zombie, sehingga mobil mereka pun terguling. Karena kondisi mereka sudah terdesak, dengan gagah berani Nick maju untuk berduel dengan Amanet. Namun sayangnya keberanian saja tidak cukup, karena Amanet mempunyai kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan satu pukulan, Amanet mampu membuat Nick terpental jauh. Beruntung di saat-saat terakhir, bantuan datang dari sekelompok pasukan, dan akhirnya dengan suntikan air raksa, mereka berhasil melumpuhkan Amanet. Pasukan itu juga membawa Nick untuk bertemu dengan Henry Jekyll, seorang dokter dengan segudang kemampuan. Belakangan ini dia sedang meneliti sebuah penyakit yang mungkin juga termasuk penyakit menular. Dia menceritakan tentang pasiennya, seorang yang sangat baik sehingga bisa dibilang tanpa cacat. Sampai akhirnya dia terserang penyakit. Penyakit tersebut awalnya datang secara halus, namun seiring berjalannya waktu, dia tumbuh menjadi seperti rasa haus pada kekacauan dan penderitaan orang lain. Tapi untungnya dia adalah seorang dokter. Jika kejahatan adalah sebuah patogen, maka sudah pasti ada obatnya. Ya, Henry bercerita tentang dirinya sendiri, sambil menyuntikkan sebuah serum yang menunda perubahan tubuhnya menjadi monster. Selamat datang di Prodigium, sebuah organisasi multinasional yang didirikan untuk melacak, mempelajari, dan menghancurkan kejahatan, iblis, ataupun monster. Nick dibawa ke ruangan lain. Di sana dia juga bertemu dengan Jenny, yang ternyata juga salah satu anggota Prodigium, serta Amanet yang sedang ditahan. Sejauh ini Amanet adalah makhluk yang paling kuno yang pernah ditemui mereka. Dia diawetkan dengan air raksa hingga tubuhnya mengeras. Baru setelah itu mereka akan membedahnya untuk dipelajari. Menurut Henry, Nick telah mendapatkan kutukan. Selain tidak bisa mati, alam bawah sadar Nick telah dikuasai oleh Amanet. Bahkan kini dia bisa merasakan kesakitan yang diderita Amanet. Tapi walaupun demikian, Jenny tetap merasa yakin dengan kebaikan yang ada dalam hati Nick.
Beberapa waktu kemudian, permata merah dari Danger of Set telah ditemukan. Henry mengajak Nick ke ruangannya untuk meneguk beberapa gelas minuman sambil berbincang-bincang tentang kejahatan dan kutukan. Amanet pernah menegaskan bahwa kutukan itu tidak akan bisa dihilangkan. Oleh karena itu, Henry berencana akan menikam Nick menggunakan Danger of Set dan membiarkan Dewa Kematian datang. Barulah setelah itu Nick dan Seth akan dimusnahkan. Tentu saja keputusan itu ditentang oleh Jenny, sehingga terjadi pertengkaran yang membuat sisi jahat Henry bangkit. Dengan cepat kejahatan itu langsung mengambil alih tubuh Henry karena serumnya direbut oleh Nick. Kini satu-satunya cara adalah melarikan diri. Tapi sangat disayangkan, ketakutan membuat tubuhnya sulit bergerak sehingga pintu keluar pun telah ditutup. Akhirnya mau tidak mau, Nick harus berhadapan dengan sisi jahat Henry yang bernama Edward Hyde. Ada baiknya dikala terdesak kita menyerang lebih dulu, karena mungkin saja musuh belum siap menerimanya. Sangat disayangkan, rencana Nick membuka pintu dengan menggunakan sidik jari berakhir gagal, karena ternyata sidik jari Eddie berbeda dengan milik Henry. Walaupun pukulan-pukulan Nick masih mempan, tapi kekuatan dan kecepatan Eddie tidak bisa diremehkan. Dengan mudah Eddie menghajar dan membanting Nick layaknya sebuah mainan. Dia juga menancapkan jarinya ke tulang rusuk Nick, sehingga membuatnya kesakitan. Satu-satunya cara menghentikan Eddie adalah serum yang digunakan Henry. Oleh karena itu, Nick menghantam kepala Eddie menggunakan kotak besi. Lalu ketika Eddie lengah, Nick langsung menancapkan suntikan dan membanting monster itu. Sementara itu di luar terjadi kekacauan. Setelah Amanet mengetahui bahwa batu permata telah ditemukan, dia mengendalikan seorang petugas untuk menghentikan aliran merkuri serta mematikan seluruh sistem keamanan. Secara otomatis pintu ruangan Henry pun terbuka. Jenny datang mengajak Nick untuk menghancurkan permata. Karena tanpa permata, ritual tidak bisa dilakukan. Dan mungkin saja itu bisa menghilangkan kutukan Amanet. Setelah memuntahkan semua cairan merkuri dari tubuhnya, Amanet melihat Nick dan Jenny melarikan diri. Itu membuatnya sangat marah karena dia mengetahui niat mereka menghancurkan permata. Amanet langsung membebaskan diri, lalu menyerang seorang petugas dan menghisap energi kehidupannya. Dengan ini, wujud dan kekuatan Amanet telah benar-benar kembali. Wanita itu merapal mantra-mantra pemanggil bencana untuk membawa Nick kembali kepadanya. Seketika badai pasir datang menggetarkan daratan dan menghancurkan gedung-gedung. Selain itu, badai juga membuat mobil-mobil berterbangan, sehingga nyaris saja mengenai Nick dan Jenny. Sesaat kemudian, mereka pun terpisah karena Nick mengikuti arahan Chris, yang mana ternyata itu adalah sebuah jebakan untuk membawanya kepada Amanet. Chris menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Jenny, karena cepat atau lambat, Amanet akan membunuhnya. Nick menyadari bahwa sahabatnya juga sedang dalam pengaruh Amanet. Dia langsung bergegas menuju ke tempat Jenny dan berhasil menyelamatkannya dari serangan para zombie. Sementara itu, Malik, salah satu orang kepercayaan Henry, menghubungi para petugas yang berada di lokasi makam untuk mengamankan permata, karena saat ini Amanet telah merebut Danger of Set dan sedang menuju ke sana. Namun, semuanya percuma, karena Amanet telah mengerahkan pasukan zombinya dan bahkan menjadikan para Crusader sebagai pengikutnya. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran para zombie, tiba-tiba saja Nick dan Jenny diterjang oleh salah satu Crusader. Terjangan itu sampai membuat mereka terjatuh ke dalam sungai. Sangat mengejutkan, Amanet muncul dari belakang Jenny dan menariknya ke dalam air. Melihat hal itu, Nick langsung mengejar Jenny dan Amanet, hingga akhirnya dia pun tertangkap oleh para Crusader. Sangat disayangkan Nick terlambat menyelamatkan Jenny, karena beberapa saat yang lalu, wanita itu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Bersamaan dengan menghilangnya para Crusader, Amanet datang menghampiri Nick untuk kembali menawarkan keabadian. Nick yang sangat terpukul sudah tidak ingin mendengarkan ocehan Amanet. Dia bangkit dan mulai menyerang. Tapi tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, Nick terkapar hanya dengan sekali pukul. Walaupun melakukan perlawanan, semua serangan Nick tidak berefek apa-apa. Akhirnya,
Ketika Amanet hendak menyelesaikan pertarungan yang menyedihkan itu, secara mengejutkan dia kehilangan belatinya. Ternyata Nick menggunakan kemampuan mencurinya dan itu berhasil. Tanpa pikir panjang, Nick langsung berusaha untuk menghancurkan permata pada belati itu. Namun Amanet memintanya untuk mempertimbangkan kembali, karena dengan belati itu, Nick bisa menjadi dewa yang hidup dan menguasai seluruh kehidupan dan kematian. Akhirnya Nick pun menghujamkan Dagger of Set ke dirinya sendiri sehingga membuatnya mati. Sesaat kemudian, tubuh Nick bangkit kembali. Tapi kini tubuh itu tidak hanya miliknya, karena selain jiwa Nick, dalam tubuh tersebut juga ada Set, sang dewa kematian. Ketika Set berusaha menguasai tubuh Nick sepenuhnya, tiba-tiba saja terlintas dalam benak Nick kata-kata Jenny dan Henry tentang kebaikan dalam diri Nick yang membuatnya menjadi obat penyembuh dari segala kejahatan. Akhirnya, Nick berhasil mengendalikan tubuhnya dan menggunakan kekuatan Set untuk mengalahkan Amanet. Sama seperti yang dilakukan Amanet terhadap manusia, Nick menghisap seluruh energi kehidupan hingga tubuh wanita iblis itu pun menjadi kering. Kemudian dia kembali menggunakan kekuatan Set untuk membangkitkan Jenny dan memutuskan untuk pergi. Karena kini, Nick tidak lagi mengenal siapa dirinya. Mungkin seumur hidupnya Nick sering melakukan kesalahan. Tapi tidak kali ini, Nick sangat yakin bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat untuk menyelamatkan Jenny. Film pun ditutup dengan menampilkan Henry dan pasukan Prodigium tiba di makam Crusader. Jenny menjelaskan apa yang terjadi dengan Nick yang kini telah menyatu dengan Set. Nick telah membayar kesalahannya dengan harga yang sangat tinggi. Mungkin di satu sisi, Nick adalah iblis, tapi di sisi yang lain dia adalah orang yang baik. Sisi baiknya akan terus mencari cara untuk menghapus kutukan itu. Namun sementara itu, kejahatan di dalam dirinya akan selalu mencari cara untuk menguasai Nick. Dengan kekuatan itu mungkin Nick bisa menjadi sekutu yang kuat bagi Prodigium, karena terkadang kita membutuhkan monster untuk melawan monster. Selain itu ditampilkan juga Nick dan sahabatnya Chris yang sudah dibangkitkan. Mereka memutuskan untuk berpetualang bersama di dunia timur. Apakah Nick mampu mengendalikan kekuatan Set? Atau malah sebaliknya, Set akan menguasai tubuh Nick dan tamat. Bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik? Pada tahun 2017, franchise superhero benar-benar menarik perhatian, seperti superhero DC milik Warner Bros. Dan superhero Marvel yang dibagi tiga, yaitu Fox, Sony, dan Disney. Oleh karena itu, The Mummy reboot ini menjadi landasan franchise superhero milik Universal yang bernama Dark Universe. Namun sayangnya ulasan-ulasan negatif yang didapatkan film ini membuat semua impian itu hancur. Bahkan film kedua yang dikabarkan siap rilis di tahun 2019, berjudul Bride of Frankenstein, juga dibatalkan. Tapi walaupun demikian, tidak ada salahnya jika kita bahas sedikit tentang Dark Universe. Dan mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Dark Universe adalah series monster yang dulunya hendak dikembangkan oleh Universal Pictures. Mereka meribut film-film monster zaman dulu dan menempatkan semuanya di universe yang sama. Film-film yang dimaksud antara lain adalah The Mummy, The Invisible Man, Bride of Frankenstein, Dark Army, Renfield, Monster Mash, Creature of the Black Lagoon, Van Helsing, The Wolfman, dan masih banyak lagi. Adalah sebuah organisasi multinasional dengan tujuan untuk melacak, mempelajari, dan jika perlu memusnahkan monster atau iblis. Dalam hal ini mereka menyebut keduanya sebagai kejahatan. Sebelum pertemuannya dengan Nick, mereka berhasil menaklukkan vampir dan Gillman. Bagian tubuhnya bisa kita lihat di scene ketika Nick dibawa ke markas Prodigium, yaitu berupa tengkorak vampire dan tangan Gillman yang memiliki selaput di antara jari-jarinya. Kini berkat Nick, mereka juga berhasil menangkap Amanet yang merupakan makhluk paling kuno di antara yang pernah mereka taklukkan. Adalah seorang dokter, ahli patologi kimia, ahli bedah saraf, anggota Royal Society, pengacara, dan juga kepala dari organisasi Prodigium. Dengan segala kemampuannya itu, Henry bisa dibilang seorang yang hampir sempurna. Bagi Henry, kejahatan adalah penyakit yang bisa menular. Akibat terlalu terobsesi, Henry bereksperimen menghapus semua kejahatan dalam dirinya. Namun terjadi kesalahan, hingga kejahatan itu hidup menjadi karakter baru dalam dirinya bernama Edward Hyde. Mungkin di sini wujudnya tidak terlalu banyak perubahan, tapi jika ada yang menonton Van Helsing-nya Hugh Jackman atau The League of Extraordinary Gentlemen, di dua film ini Eddie ditampilkan lebih besar dan menyeramkan. Karena memiliki kekuatan yang luar biasa serta sulit dikendalikan,
Setiap kali Eddie bangkit, Henry selalu menyuntikkan sebuah serum yang dikembangkan bersama ilmuwan Prodigium. Selain itu, dia juga bekerja sama dengan Malik untuk meningkatkan keamanan ruangan Henry demi menjaga Eddie tetap di dalam jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang dewa Mesir yang satu ini, tapi nggak apa-apa, saya akan menjelaskan lagi. Sebenarnya Set sendiri adalah dewa badai, gurun, kekacauan, kejahatan, dan perang. Alam baka atau kematian bukanlah salah satu wilayah kekuasaannya, karena sebenarnya itu milik dewa Anubis. Set seringkali disamakan dengan setan, iblis, atau Lucifer dalam beberapa mitologi, karena kejahatannya merampas kekuasaan dan membunuh saudaranya, yaitu Osiris. Rencana awalnya, Amanit akan membunuh Nick dengan menggunakan belati, agar nantinya menjadi wadah seutuhnya bagi Set. Tapi sayangnya, rencana itu gagal. Posisi Amanit sebagai pemegang perjanjian diambil oleh Nick dengan cara membunuh dirinya sendiri menggunakan belati. Menurut saya sendiri, dalam perjanjian tersebut, manusia yang memegang janji mendapatkan keabadian. Oleh karena itu, Set tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan Nick dari tubuhnya, yang mana mau tidak mau di dalam tubuh Nick ada dua jiwa atau kepribadian. Bagaimana menurut kalian? Pada intinya, Dark Universe tidak pernah berlanjut. Bahkan reboot The Invisible Man tahun 2020 yang mendapat ulasan positif juga dikonfirmasi oleh sutradaranya bukan bagian dari jagat Dark Universe atau franchise manapun. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insyaallah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan, dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih teman-teman semua, sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!